Sebut Imam Bonjol bukan pahlawan nasional, ex-jubir PSI ini akui salah dan hapus cuitan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Namun yang perlu disampaikan di sini, ketika maraknya keadaan semacam ini menunjukkan bahwasannya sudah ada indikasi-indikasi kebangkitan PKI, saudara. Dan ini perlu dikasih tahu. Apa sih kaitan PKI dengan pondok pesantren? Banyak. Karena target utama PKI itu ya pondok-pondok, saudara. Target utama yang akan dibumi hanguskan oleh PKI ya guru-guru, para ulama-ulama. Dari zaman dulu mereka memusuhi daripada para ulama. Kenapa? Karena para ulama yang berani menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, saudara. Sehingga nggak sedikit para ulama yang dibantai, pondok pesantren yang dibakar, dan juga santri-santri yang dibunuh dan digorok lehernya oleh PKI, saudara. Dan ini perlu kita pahami baik-baik. Dan PKI itu berusaha untuk memutuskan dan menjauhkan masyarakat dengan para ulama. Itu adalah indikasi-indikasinya. Memutus mata rantai ulama dengan majelisnya, ulama dengan musolahnya, ulama dengan masjidnya, santri dengan gurunya. Itulah indikasi-indikasi PKI. Memutus mata rantai daripada apa? Ahlul Bait dengan umatnya Nabi, sehingga dibikinlah propaganda di mana-mana. Sehingga apa? Miris kita punya hati. Hari demi hari di akhir zaman ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berapa banyak Ahlul Bait Nabi Muhammad yang dizalimi, saudara. Padahal kalau kita boleh membuka sejarah, Indonesia tidak akan pernah berdiri dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan tanpa sepak terjang dan perjuangan para ulama dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Tanpa ada ulama, tanpa ada santri, tanpa ada habaib, sampai detik ini Indonesia belum merdeka, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Para habaib jasanya besar, para kiai jasanya besar, luar biasa. Lihat, kita tarik sejarah demi sejarah. Sedikit saja, tidak usah panjang-panjang masalah sejarah ini. Nanti kita akan bahas PKI. Ada namanya Imam Bonjol, saudara. Nah, ini menunjukkan bagaimana sepak terjang para ulama. Imam Bonjol itu namanya Muhammad Syahabuddin. Siapa sih Imam Bonjol? Imam Bonjol ternyata adalah salah satu kakek daripada Habib Rizik, saudara. Man fil ab fil abna, apa yang ada sama orang tua ada sama anak cucunya. Kalau bapaknya pejuang, anaknya juga pejuang, saudara. Bapaknya macan, anaknya macan, betul? Betul? Iya. Kalau bapak kakeknya pejuang, pasti anak-anaknya juga pejuang, saudara. Dan itu tidak bisa dinafikan. Namanya Muhammad Syahabuddin, darah daging Sayyiduna Muhammad. Yang kedua, di Ponorogo. Siapa di Ponorogo? Ternyata di Ponorogo adalah seorang ulama besar, namanya adalah Abdul Hamid. Beliau sosok daripada panglima perang, berusaha berupaya membentengi Indonesia dari penjajahan, saudara, sehingga digelari di Ponorogo. Apa itu di Ponorogo? Diambil dari dua suku kata. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua dari bahasa Jawa. Dipo dari kalimat dafa yadfa'u, artinya apa? Menolak, membentengi, mengusir daripada apa? Daripada negaranya dijajah. Mengusir penjajah dari negara, menolak penjajah dari negara. Negoro dari bahasa Jawa yaitu negara, artinya apa? Membentengi negaranya dari penjajahan. Namanya adalah Abdul Hamid, seorang ulama besar. Makanya kalau kita lihat lukisannya di Ponorogo pakai imamah, Imam Bonjol pakai imamah. Ulama tidak bisa dipisahkan dari Indonesia. Pejuang-pejuang kita, masyarakat kita, mayoritas para pejuang adalah para ulama. Dan juga saudara, siapa lagi? Ada namanya Kapiten Patimura. Kapiten Patimura ini adalah sosok kiai besar dari Maluku. Nama aslinya adalah Kiai Haji Ahmad Lusi. Memiliki pondok pesantren besar di Maluku, Indonesia bagian timur. Ketika sampai seruhan jihad kepada mereka, ternyata Kapiten Patimura nggak ngumpet di pondoknya, keluar sama santri-santrinya. Keluar berjuang berjihad bersama santri-santrinya. Ini baru sosok santri, sosok kiai yang betul-betul cinta terhadap NKRI, saudara.
Bekas juru bicara Partai Solidaritas Indonesia PSI, Dedek Prayudi mengaku salah dan menghapus cuitannya dari akun Twitternya @uki23. Adapun cuitan yang dihapus itu, Dedek menulis bahwa Tuanku Imam Bonjol bukanlah pahlawan nasional tapi pahlawan daerah. Legend Imam Bonjol bukan pahlawan nasional, beliau pahlawan daerah, dan ceritanya tentang beliau tidak semadis yang diceritakan di buku-buku PSBB, tulis Dedek Prayudi. Dedek Prayudi kemudian dibully warganet, dia pun akhirnya menghapus cuitannya dan mengklarifikasi. Sekedar diketahui, berdasarkan SK Presiden RI Nomor 087-TK-tahun 1973, tanggal 6 November 1973 ditetapkan Tengku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Dia berjuang mempertahankan tanah air dari jajahan Belanda pada Perang Padri di tahun 1803 sampai 1838. Bekas juru bicara Partai Solidaritas Indonesia PSI, Dedek Prayudi mengaku salah dan menghapus cuitannya dari akun Twitternya @uki23. Adapun cuitan yang dihapus itu, Dedek menulis bahwa Tuanku Imam Bonjol bukanlah pahlawan nasional tapi pahlawan daerah. Legend Imam Bonjol bukan pahlawan nasional, beliau pahlawan daerah, dan ceritanya tentang beliau tidak semadis yang diceritakan di buku-buku PSBB, tulis Dedek Prayudi. Dedek Prayudi kemudian dibully warganet, dia pun akhirnya menghapus cuitannya dan mengklarifikasi. Sekedar diketahui, berdasarkan SK Presiden RI Nomor 087-TK-tahun 1973, tanggal 6 November 1973 ditetapkan Tengku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Dia berjuang mempertahankan tanah air dari jajahan Belanda pada Perang Padri di tahun 1803 sampai 1838. Bekas juru bicara Partai Solidaritas Indonesia PSI, Dedek Prayudi mengaku salah dan menghapus cuitannya dari akun Twitternya @uki23. Adapun cuitan yang dihapus itu, Dedek menulis bahwa Tuanku Imam Bonjol bukanlah pahlawan nasional tapi pahlawan daerah. Legend Imam Bonjol bukan pahlawan nasional, beliau pahlawan daerah, dan ceritanya tentang beliau tidak semadis yang diceritakan di buku-buku PSBB, tulis Dedek Prayudi. Dedek Prayudi kemudian dibully warganet, dia pun akhirnya menghapus cuitannya dan mengklarifikasi. Sekedar diketahui, berdasarkan SK Presiden RI Nomor 087-TK-tahun 1973, tanggal 6 November 1973 ditetapkan Tengku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Dia berjuang mempertahankan tanah air dari jajahan Belanda pada Perang Padri di tahun 1803 sampai 1838.